Oke, kita akan lanjutkan. Nah, sekarang kita akan lanjut ke histogram, poligon, dan ogive. Apa itu histogram, poligon, ogive? Nah, kita akan lihat. Histogram adalah cara menyajikan data. Jadi, histogram, poligon, ogive itu adalah penyajian data. Data yang mana? Data yang tadi kita sudah peroleh dalam tabel distribusi frekuensi. Jadi, kalau dalam tabel distribusi frekuensi, penyajian datanya sudah dalam bentuk histogram, poligon, ogive. Nah, kalau dalam pertemuan kedua kalian membuat diagram-diagram, itu datanya dalam bentuk data tunggal. Sekarang kita sudah bicara tentang data berkelompok atau data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Dalam data itu kita punya diagramnya bernama histogram, poligon, dan ogive. Jadi histogram itu data yang tadi dalam bentuk distribusi frekuensi itu kita sajikan dalam bentuk diagram batang. Caranya bagaimana? Kita tempelkan batas atas kelas pertama dengan batas bawah kelas kedua. Kemudian yang berikutnya adalah batas bawah, batas atas kelas kedua dengan batas bawah kelas ketiga, dan seterusnya. Sementara poligon adalah kita menyajikan data dalam tabel distribusi frekuensi itu dalam bentuk diagram garis. Nah, titik-titiknya diperoleh dari mana? Dari titik tengah. Dapat titik tengah dari mana? Tadi kita sudah pelajari. Titik tengah itu diperoleh dengan menjumlahkan ujung bawah dengan ujung atas lalu dibagi dua. Jadi pada poligon, pada diagram garis itu kita hubungkan titik-titik tengah pada setiap kelas interval. Sementara ogive juga diagram garis, tapi ogive itu dibentuk bukan dari frekuensi pada setiap kelas, tetapi pada frekuensi distribusi kumulatif. Nanti kita pelajari bagaimana cara menentukan frekuensi distribusi kumulatif. Nah, mari kita pelajari yang pertama, cara membuat histogram. Kalau kita punya data seperti ini, data ini kita sudah punya dalam bentuk distribusi frekuensi. Nah, untuk membuat histogram, kita memerlukan batas bawah dan batas atas dari setiap kelas. Karena tadi Ibu sudah jelaskan bahwa histogram itu kita buat diagram batang dengan menempelkan batas atas kelas pertama dengan batas bawah kelas kedua. Kalian perhatikan ketika rentangnya nilai itu dari 70 sampai 75, maka batas bawahnya 70 kurang 0,5. Pada video pertama Ibu sudah jelaskan 71 kurang 0,5 berarti 70 kurang 5. Sementara batas atasnya 75 tambah 5, 75,5. Ini juga batas bawah kedua. Berarti 76 kurang 0,5 berarti 75,5 dan seterusnya. Ternyata kan batas atas itu sama dengan batas atas kelas kedua sama dengan batas bawah batas atas kelas pertama sama dengan batas bawah kelas kedua. Batas atas kelas kedua sama dengan batas bawah kelas ketiga, dan seterusnya. Nah, batas-batas atas inilah yang nanti kita masukkan di dalam, dia akan berimpit pada histogram. Mari kita lihat histogramnya. Ini histogramnya. Kalian perhatikan 70,5 ada di sini di sebelah kiri, batas bawah di ujung dari diagram batang pertama nih. Lalu yang kedua batas atasnya 75,5 dia berimpit dengan batas bawah dan seterusnya. Jadi pada sumbu X itu adalah nilai dan sumbu Y-nya adalah frekuensi. Semua sama, histogram dan
poligon. Itu sama. Nilai pada sumbu X dan sumbu Y-nya adalah frekuensi. Tetapi diagram batangnya berimpit. Tidak sama dengan diagram batang yang kalian pelajari pada materi berbagai-bagai diagram. Oke, kemudian kalau kita mau membuat poligon berarti kita memerlukan titik tengah. Titik tengahnya tadi saya sudah jelaskan, didapat dari 71 tambah 75, 146 dibagi 2, 73. 76 tambah 80, 156 dibagi 2, 78, dan seterusnya. Sekarang bagaimana gambarnya? Nah ini. Titik tengahnya yang kita plotkan pada nilai 73. Kalau tadi pada histogram kita perhatikan ujung batas bawah dan batas atas pada sumbu X-nya. Sekarang pada poligon, pada sumbu X-nya kita letakkan titik tengah 73, 78, 83. Dari mana dapat nilai ini? Tadi saya sudah jelaskan. Jumlahkan batas ujung bawah tambah ujung atas lalu dibagi 2. Kemudian tetap sumbu F-nya adalah frekuensi dan 73 sebagai titik tengah dihubungkan dengan frekuensinya yaitu 2, 78, frekuensinya 4, dan seterusnya. Yang berikut adalah ogif. Nah, ogif adalah diagram garis juga, tapi yang menghubungkan frekuensi-frekuensi kumulatif. Bagaimana? Apa arti frekuensi kumulatif? Frekuensi kumulatif adalah kita menjumlahkan, namanya kumulatif berarti penjumlahan. Menjumlahkan, kalau frekuensi kumulatif lebih dari, maka kita menjumlahkan semua frekuensi, yang lebih dari batas bawah kelas. Jadi batas bawah kelas di sini 70,5. Nah, perhatikan bahwa semua nilai pada tabel ini dia lebih dari 70,5 karena dimulai dengan 71. Maka kita akan menghitung semua frekuensi itu, menjumlahkan semua frekuensi sebagai frekuensi kumulatif untuk kelas interval pertama. Mengapa? Karena 71 sampai 75 frekuensinya 2. Itu kan sudah lebih dari 70,5. Nilai 71 sampai 75. Berarti nilai itu sudah lebih dari 70,5. Sekali lagi, frekuensi kumulatif lebih dari adalah semua frekuensi, menjumlahkan semua frekuensi yang nilainya lebih dari batas bawah kelas interval pertama. Itu untuk frekuensi kumulatif kelas pertama. Frekuensi kumulatif kelas kedua berarti untuk lebih dari batas bawah kelas interval kedua dan seterusnya. Jadi yang lebih dari 70,5 itu ya 40 nilainya. Yang nilai yang lebih dari 75,5. Apa 75,5? Itu batas bawah kelas kedua. Adalah 38. 2 sudah tidak masuk lagi. Karena 2 itu dia punya nilai kurang dari 75,5. Oke, kemudian yang lebih pada kelas ketiga, yang lebih dari 80,5. 8 sudah tidak 4 sudah tidak masuk lagi. Jadi 40 sudah kurang 6 dan seterusnya. Sementara frekuensi kumulatif kurang dari itu berarti semua nilai kita jumlahkan nilai yang kurang dari batas atas. Oke? Yang kurang dari batas atas. Jadi yang pada kelas interval pertama berapa banyak nilai yang kurang dari 75,5? 2. Karena pada interval pertama 71 sampai 75 banyaknya 2. Berarti
ada 2 nilai yang kurang dari 75,5. Oke, kemudian untuk kelas interval kedua, ada berapa banyak data yang nilainya kurang dari 80,5? Ada 6, karena mulai dari 71 sampai 80 itu kurang dari 80,5. Kemudian yang ketiga, ada berapa banyak nilai yang kurang dari 85,5? Ada 18. Karena mulai dari 71 sampai 85 itu kurang dari 85,5 dan banyaknya ada 18 dan seterusnya. Oke, sekarang kita membuat dia punya OGIF. Ada 2 OGIF, OGIF negatif dan OGIF positif. OGIF negatif ketika frekuensi kumulatifnya lebih dari, karena dia akan turun dari 40 turun 38 turun 34 322 93. Sementara frekuensi kumulatif itu adalah OGIF positif karena dia naik mulai dari 2, dia naik jadi 6, 18 dan seterusnya. Nah, titik-titiknya kita hubungkan. Jadi mulai dari 40 untuk titik 70,5 batas bawahnya ya, 70,5 kita nilainya 40. Kemudian yang 75,5 nilainya 6 dan seterusnya. Lalu kita hubungkan titik-titik itu. Sama, frekuensi kumulatif lebih dari untuk 75,5 nilainya 2. Jadi lebih dari, mulai dari 75,5 bukan dari 70,5. Oke. Kemudian yang 76 sampai 80 untuk kelas kedua, titik batas ujung bawahnya adalah 75,5, ada 6 dan seterusnya. Sehingga kita akan mendapat OGIF positif. Nah, ini perbedaan antara histogram, poligon, dan OGIF. Ada 3. Berbeda ya. Bisa kalian lihat bagaimana caranya, perbedaannya. Pada soal di video pertama, kalian diminta untuk membuat data tunggal menjadi distribusi data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, data itu sekarang kalian buat, sajikan dalam bentuk histogram, poligon, dan OGIF positif serta OGIF negatif. Terima kasih.